فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita di muka surat 80. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus sabi' az-zikrul waridu ba'da shalah. Zikir yang datang setelah salat. Wal madza taqulu ba'da intihai minas shalah. Apa yang engkau ucapkan setelah selesai dari salat? Yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sauban. Saya berzikir, yaitu diantaranya adalah istighfar selesai sholat. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini juga sama ya, yaitu diriwayatkan oleh Muslim dari Sauban. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Baik. Yang lain-lain artinya sudah sering disebut ya. Allahumma la mani alima a'tait, ya Allah tidak ada yang menghalangi untuk sesuatu yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang mampu memberi untuk sesuatu yang engkau halangi. Wala yang fa'udal jaddi minkal jaddu. Jad artinya adalah kemuliaan atau kekayaan, yaitu kekayaan, pemilik kekayaan tidak berguna untuk menolak bahaya darimu, menolak ketetapanmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muawiyah. Ini hadis Muawiyah diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian di antara zikirnya yang disebutkan di sini subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ini semua adalah hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Kemudian kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga hadis Abi Hurairah tapi diriwayatkan oleh Muslim. Tak nulis apapun, tak nyeret apapun. Baik, sekarang masuk ke muka surat 81 tamarin, perlatihan. Akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat kosong berikut ini. Aqulu ba'dal intiha minas shalah. Aku mengatakan setelah selesai dari sholat astaghfirullah. Nah, tinggal dilengkapi. Apa itu tempat kosongnya? Iya, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Ini tadi kita nggak segera harus karena apa? Diminta ngirim data ke Abu Tasnim tadi. Kemudian Allahumma antas salam wa minka, ya. Setelah itu kemudian yang ketiga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Oh ya.
Baik. Kemudian yang keempat, salasan wa salasin. Ya. Iya, subhanallah. Kemudian apa lagi? Ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Iya, Allahu Akbar. Semuanya sama ya, salasan wa salasin. Ada beberapa variasi, beberapa cara, tapi yang disebutkan di sini seperti itu. Kemudian baru la ilaha illallah, ya. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Adapun yang tadi, kalaupun sampai ala kulli syai'in qadir pun sudah cukup. Kalau mau dilengkapi dengan yang hadis Muawiyah, Allahumma la mani alima atoid, itu pun bagus juga. Baik. Mengandungi apa? Tauhidullah dan bersandarnya kepada Allah. Karena yang memberi dan yang menghalangi hanya Dia, maka hendaknya kita bersandarnya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Sekarang kita masuk ke muka surat 82. Ad-Darsus Samin, Adz-Dzikrul Waridhu ba'da sholah, zikir yang datang setelah sholat. Warid artinya adalah yang datang, yaitu datang dari ajaran Nabi. Sayangnya buku ini berapa kali ya tidak melengkapi, paling tidak mengisyaratkan ini dalilnya apa, agar lain antara kita dengan sufiyah yang dalil-dalil tidak disebutkan, zikir dibuat sesuka hatinya. Jelas ini insya Allah dibuat dengan penelitian, tapi kita tidak diberitahu dapat dari mana sehingga jadi lambat pencariannya. Tayyib. Wa minal adkaril waridati ba'da sholah, termasuk dari zikir yang datang setelah sholat. Qira'atu ayatil kursi, membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Nah, khobarnya yang setelahnya, tiada sesembahan yang benar kecuali Dia, yang maha hidup lagi, berdiri sendiri dan mengurusi yang lain. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak tertimpa kantuk dan tidak pula tertimpa tidur. Dia tidak tidur dan tidak mengantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Dialah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya? Ini kalau kita kalimatnya seperti apa adanya, mangza yaitu siapakah. Tapi di dalam tafsirnya man di sini adalah soal lin nafi, yaitu tidak ada yang memberi syafaat di sisinya, illa diartikan kecuali dengan seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ya, Allah tahu apa yang di masa hadapan dan apa yang ada di masa sebelumnya. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak meliputi sedikit pun dari pengetahuan Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya itu meliputi langit dan bumi. Wasi'a yaitu aslinya luas. Tapi bukanlah seluas langit dan bumi, jelas kursi Allah jauh lebih luas dari langit dan bumi. As-samawat dan as-samawat ini sebagai maf'ul bihnya. Jadi kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak ada yang menyusahkan Dia di dalam penjagaannya, yaitu tidak akan menyusahkan Dia menjaga langit dan bumi. Ya'uduhu ay yusqiluhu, memberatkan dirinya. Tidak memberatkan Allah pemeliharaan langit dan bumi itu. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abi Umamah. Ini hadis Abi Umamah masalah pembacaan ayat kursi. Ada sanad-sanad yang lain tapi lemah. Adapun yang ini
sanadnya hasan. Hadis Abi Umamah diriwayatkan oleh Nasai. Membaca ayat kursi selepas sholat wajib. Yang mana ini sebab untuk masuk surga. Kemudian wa qira'atu suratil Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Tunggal. Pak ya sibuk yang lain. Tulis. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Ini salah satu maknanya as-samad, yaitu alladzi yasmudu ilaihil khalaik bihawaijihim, yaitu tempat bergantung segala sesuatu. Yang mana seluruh makhluk yaitu menghulurkan tangan-tangan mereka dengan hajat-hajat mereka, yaitu memohon pada Allah. Ini salah satu dari makna as-samad. Makna yang lain as-samad as-sayyidul kamil, pemimpin yang sempurna. Baik. Di antara makna as-samad adalah kata Imam Ibnu Katsir, yaitu yang lafaz setelahnya. Makna as-samad adalah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu makna as-samad, yaitu yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi dia maha kekal. Tidak ada batas awal, tidak ada batas akhir. Dan tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Baik. Ini anak cari-cari untuk penegasan ini dzikir selesai sholat, tapi susah. Tapi ma'ruf, memang ini termasuk dzikir selesai sholat. Cuma ketika dicari dalilnya tadi sulit sekali. Allahul musta'an. Baik. Kemudian qiraatu suratil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Rasulullah, katakan wahai pembaca, saya berlindung kepada pemilik al-falaq. Al-falaq yaitu cahaya fajar. Dikatakan falaq karena dia yafluqul lail, yaitu membelah malam cahayanya itu. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang tercipta. Keburukan dari apa yang dia ciptakan, yaitu saya berlindung kepada Allah dari keburukan para makhluk yang memiliki keburukan, tentunya maksudnya seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Jadi surat ini bersifat umum, minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan yang ada. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari buruknya malam. Ghasiq artinya lail. Idza waqab, apabila telah meliputi cakrawala, meliputi alam semesta kita ini, dan seterusnya. Ghasiq artinya lail. Ini salah satu tafsir. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari buruknya nafasat, yaitu para penyihir perempuan penyihir. Nafasat mereka penyihir yang menghembuskan nafas fil 'uqad, pada buhul-buhul, pada simpul-simpul, simpul tali, simpul kain dan sebagainya. Yaitu intinya adalah keburukan para penyihir. Kenapa terkait dengan malam? Karena kekuatan kegelapan lebih besar di malam hari. Ini ma'ruf kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Bada'iul Fawaid. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan pendengki apabila dia mendengki. Jelas dalil tentang keutamaan surat-surat ini banyak. Anda dapatkan tadi juga. Cuma kalau dikaitkan dengan setelah sholat, ini yang tadi sulit sekali carinya. Allahul musta'an. Tidak diberi informasi oleh si penulisnya, sayang. Kemudian wa qiraatu suratin nas, membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Rasulullah, atau wahai pembaca, saya berlindung kepada Tuhannya manusia. Rabb yaitu pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, pengatur, yang menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya. Baik. Malikin nas, yaitu raja manusia. Berlindung kepada raja manusia. Ilahin nas,
sesembahan manusia. Min syarril waswas, yaitu dari keburukan al-waswas, yaitu makhluk yang banyak memberikan bisikan. Al-khannas, yaitu yang bersembunyi. Yaitu kalau kita rajin berzikir, dia akan menyembunyikan belalai dia. Tapi kalau kita lalai, tidak berzikir, maka dia akan meletakkan belalai dia ke jantung kita, sehingga kita jadi terkena banyak bisikan. Ya, al-waswas yaitu makhluk yang banyak memberikan bisikan. Bisikannya dipanggil waswasah dan al-wiswas. Waswasah ini satu bisikan. Ini secara lughahnya ya. Walaupun kalau diteliti itu pun bermakna banyak. Al-wiswas yaitu yang bisikan-bisikan. Tapi al-waswas ini orang pelakunya. Pelaku yang memberikan bisikan. Al-khannas yang rajin bersembunyi. Yaitu kalau manusia berzikir maka dia menyembunyikan belalai dia. Ini tentunya apa? Setan dari kalangan jin. Karena zikir akan membakar mereka, maka mereka takut. Tapi kalau kita lalai berzikir, mereka akan apa? Menghulurkan belalai mereka ke jantung-jantung kita agar kita jadi semakin menjauh dari Allah, terkena banyak bisikan. Na'udzubillah. Jadi gila akalnya atau tergila-gila dengan dunia dan seterusnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang yuwaswis memberikan waswasah, memberikan bisikan-bisikan. Baik. Dan ini menunjukkan bisikannya itu banyak karena wasa ini satu kali bisikan, tapi waswasa ini banyak memberikan bisikan. Baik. Karena pola seperti ini yuwaswisu yufa'fi'u, ini wazannya ya. Ini menunjukkan banyak. Seperti dalam Quran apa misalkan yang polanya macam itu, yaitu fakubukibu fiha hum wal ghawun. Di dalam neraka itu mereka dan orang-orang yang tersesat akan ditelungkupkan berulang-ulang, bukan sekedar yukabu tapi diulang-ulang. Kubukibu yaitu diulang-ulang, dibolak-balikkan di dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi wazan ini yufa'fi'u, fa'fa'a yufa'fi'u, waswasa yuwaswisu, kabkaba yukabkibu, menunjukkan banyak dan terulang-ulang. Baik. Contohnya apa ya pola-pola macam ini? Menarik juga bahasa Arab itu. Seperti jar-jaro yujar-jiru. Dari apa? Jarro. Jarro mengheret. Jar-jaro mengheret berulang-ulang. Ini untuk orang yang makan dan minumnya memakai bejana dari emas. Maka api neraka akan diheret berulang-ulang dalam perut dia. Na'udzubillah. Dari jarro jadi jar-jaro. Dari wasa jadi waswasa. Kaba jadi kabkaba. Ini wazan yang menarik di dalam bahasa Arab. Ini alladzi yuwaswisu, yang memberikan bisikan berulang-ulang. Fi sudurin nas, di dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Alal khilaf. Minal jinnati wan nas ini kembali ke fa'il atau kembali ke maf'ul. Yang betul dua-duanya. Sebagaimana jin dan manusia ada yang suka memberikan bisikan, demikian pula jin dan manusia juga menjadi korban, menjadi mangsa untuk dibisiki oleh apa? Teman-teman mereka, dibisiki kepada yang buruk-buruk. Jadi minal jinnati wan nas, pelakunya ada dari kalangan jin dan manusia, mangsa korbannya, objeknya juga ada dari kalangan jin dan manusia. Jadi jin juga disyariatkan untuk membaca doa ini, zikir-zikir ini, agar tidak terkena bisikan teman-teman mereka, bisikan yang buruk. Baik. Ya. Menyeret. Baik, tamarinnya diambil di kesempatan masa datang insyaallah, wallahu a'lam.